Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil presentasi mengenai pendidikan dan perkembangan masyarakat era 1.0 sampai 4.0. Nah, pendidikan sendiri berkembang seiring perkembangan teknologi. Perkembangan pendidikan juga tidak lepas dari terjadinya revolusi industri dari tahap pertama sampai tahap keempat yang terjadi saat ini. Selain istilah revolusi industri, di pendidikan juga mengenal istilah generasi pertama sampai keempat. Perkembangan pendidikan pada era 1.0 menggunakan metode teacher center learning, pada era 2.0 menggunakan metode komunikasi dan kolaborasi, pada era 3.0 menggunakan metode student center learning, dan pada era 4.0 menggunakan metode so-creation and innovation in the center. Pendidikan pada era 1.0 merupakan istilah yang untuk menggambarkan sebuah paradigma pendidikan lama yang menggunakan metode teacher center dan menjadikan peserta didik hanya sebagai penerima materi yang pasif. Adapun Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi pada tahun 2019 menjelaskan bahwa pendidikan 1.0 ini hanya dialami oleh golongan tertentu saja, karena pada saat itu pendidikan diciptakan oleh para pengusaha dan penjajah sebagai suatu hal yang mewah. Adapun pendidikan di era 2.0 ini, komunikasi, kerjasama, dan kolaborasi antar siswa mulai tumbuh. Akan tetapi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student center learning belum diimplementasikan, sehingga pembelajaran yang diterapkan masih teacher center. Selanjutnya yaitu pendidikan 3.0. Dengan cara pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sudah diterapkan di tahap pendidikan 3.0 ini. Dalam proses pembelajaran, guru berperan sebagai fasilitator, pembimbing, ataupun advisor. Nah, penerapan teknologi juga semakin luas dan tidak hanya di dalam ruang kelas saja. Peserta didik bisa melakukan proses belajar di mana saja karena kemudian dalam mengakses materi melalui teknologi. Adapun pembelajaran di kelas pun tidak seperti model klasik yang berpusat pada guru. Akan tetapi lebih banyak terjadi interaksi dan diskusi antar peserta didik maupun antar guru dan peserta didik. Selanjutnya yaitu pendidikan 4.0. Di era pendidikan 4.0 ini, kreativitas dan inovasi menjadi sangat penting dan menjadi pusat belajar. Dalam artian pendidikan harus mampu membangun kreativitas dan inovasi peserta didik. Nah, di sini peran guru menjadi sangat vital sehingga sangat diperlukan pengembangan keprofesiannya ataupun berkelanjutan bagi seorang guru. Dan pengetahuan yang dibangun oleh peserta didik ini tidak hanya dalam satu bidang tertentu saja, akan tetapi saling berkaitan dengan yang lain. Selanjutnya yaitu perkembangan masyarakat dari era 1.0 sampai 4.0. Dengan berkembangnya kemajuan teknologi saat ini yang mempengaruhi industri di berbagai sektor, revolusi industri sendiri ini merupakan sebuah perubahan besar yang terjadi pada cara manusia dalam mengelola sumber daya yang ada dan caranya dalam menciptakan sebuah produk. Nah, dengan adanya revolusi ini, banyak sektor seperti transportasi, pertanian, teknologi, pertambangan, hingga manufaktur yang mengalami perubahan. Di awal kemunculannya manusia berkumpul dan bekerja sama dalam satu grup untuk mempertahankan diri dan mencari makanan. Nah, mereka menghabiskan waktu untuk berburu maupun berpindah-pindah tempat. Pada masa ini manusia mulai mampu membuat peralatan sederhana dan menggunakan kekuatan alam, yaitu api, untuk memasak ataupun mengusir predator. Nah, hal ini mampu membuat mereka bertahan diri di alam liar dan memasak makanan.
itu yang terjadi pada perkembangan masyarakat di era 1.0. Adapun perkembangan masyarakat di era 2.0 sendiri ini disebut sebagai masyarakat industri. Mengapa? Karena kemajuan di bidang teknologi maupun produksi memungkinkan produksi massal dan membentuk sistem ekonomi kapitalis. Nah, masyarakat ini memiliki struktur sosial yang terbuka dan diatur oleh hukum maupun organisasi. Adapun perkembangan masyarakat di era 3.0 ini, populasi manusia semakin membengkak dan kebutuhan akan papan, sandang, pangan semakin meningkat dan juga kemampuan manusia untuk memproduksinya masih terbatas. Nah, dengan adanya revolusi industri produksi kebutuhan barang dan jasa semakin besar, sehingga ekonomi berkembang dan manusia yang tadinya bercocok tanam dan berternak hewan sekarang bercocok tanam dan beternak hewan sekarang mulai bekerja di pabrik dengan sistem upah. Nah, kapitalisme menjadi akar dari kemajuan zaman, kemajuan teknologi, dan juga kemajuan ekonomi sekaligus menjadi faktor besar kesenjangan masyarakat dan kerusakan lingkungan. Adapun perkembangan masyarakat di era 4.0 ini dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang, manusia memasuki era di mana aliran informasi dan data mengalir begitu cepat, jarak, ruang, dan waktu semakin hilang, komunikasi dan koneksi antar manusia semakin mudah, dan ekonomi pun bergeser ke ekonomi digital di mana kegiatan saat ini berbasis internet dan komputer. Internet dan komputer, para pelaku industri sekarang berlomba-lomba untuk memodernisasi sistem produksi, distribusi maupun pelayanannya dengan teknologi yang berbasis internet ataupun komputer. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.